Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riko Artika Panjaitan, selaku kuasa hukum dari Ibu Jennifer Copeland. Pada hari ini, tanggal 18 Maret 2025, kami secara resmi telah melaporkan di Kepolisian Daerah Bali atas nama akun @jinaya.aurelia.b atas perbuatannya di akun TikToknya, yang dimana saudara @jinaya.aurelia.b ini mengatakan beberapa kali kemarin dia jadi Maria, ini sudah jadi Aisyah. Kalau kakak dapat Bangladesh, kakak jadi Dewi Kalia. Dan akun tersebut juga mengolok-olok suami dari klien kami, Ibu Jennifer Copeland. Hal tersebut menyinggung perasaan dari klien kami dan mengambil langkah untuk menegur pertama kali. Menegur akun tersebut, akan tetapi akun tersebut tetap melanjutkan, bahkan menambah postingan. Sehingga klien kami memutuskan untuk melaporkan ke Kepolisian Daerah Bali. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari klien kami. Untuk dia memulai postingnya mungkin dari 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, pertama kali dia mulai menyebutkan nama saya di saat saya ada kolaborasi dengan salah satu influencer juga, sahabat saya yang bernama Aisyah. Oknum ini mungkin dia adalah fans besar dari, saya kurang tahu dia fansnya siapa sebenarnya. Tapi intinya dia mungkin tidak terima dengan kolaborasi saya dengan sahabat saya ini, dan dia memilih jalur untuk menghujat saya. Dan saya merasa saya tidak berbuat salah apapun. Saya di sini pure hanya kolaborasi doang dengan teman dekat saya. Kita semua berteman di sini, dan dia memutuskan untuk menghujat saya dan memfitnah saya, bawa-bawa nama Maria dan Aisyah yang kita tahu itu merefer ke agama Kristen dan Muslim, di mana saya tidak pernah beragama Kristen. Saya dari lahir sampai sekarang saya selalu beragama Muslim, tidak pernah berubah agama, tidak pernah pindah-pindah agama. Saya tidak terima dibilang seperti itu. Terus saya juga tidak terima dia membawa nama almarhum suami saya juga. Dan dia termasuk salah satu hater saya yang bisa dibilang gak ada takutnya. Saya sudah mengancam kalau saya akan melaporkan tindakan yang dia lakukan. Dia malah terus memposting dan seakan-akan dia menggampangkan saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memberitahukan keluarga saya dan memutuskan untuk melaporkan si Mbak Inayah ini. Saya tidak tahu dia siapa, nggak pernah ketemu. Bisa dipastikan 100% tidak pernah ketemu. Bukan akun palsu? Bukan akun palsu juga. Itu yang bikin saya sedikit terheran-heran. Biasanya kita udah biasa dengan haters yang pakai akun palsu. Kalau kali ini hatersnya secara terang-terangan menunjukkan muka, bahkan dia menantang untuk ya udah tangkap aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya udah, kalau dia maunya begitu ya saya lakukan, saya wujudkan. Lalu tadi di kantor polisi bukti apa saja yang diserahkan? Jadi di sini kita telah menyerahkan 1 buah flash disk yang isinya itu rekaman video perbuatan dari akun tersebut. Ada 2 rekaman yang kita masukin dalam flash disk dan capture perbuatan yang telah dilakukan, peringatan yang telah diberikan oleh klien kami beserta dengan saksi-saksi yang kami siapkan. Teman-teman kalau lihat di sosial media juga videonya masih ada sampai sekarang. Dari teman-teman mungkin ada yang nanya. Akun itu memang untuk head kakak atau gimana? Enggak sih, akun itu lebih ke, memang saya rasa Mbak ini tuh sangat fanatik banget dengan idola dia ini. Jadi memang akun itu digunakan untuk mengidolakan idola dia ini. Dan setelah dia tahu saya dan sahabat saya ini lagi kolaborasi, dia tidak terima, dan disitulah dia mulai malah membawa nama saya. Dan bahkan kata-katain kita berdua, dia juga saya rasa bukan mendukung si Aisyah ini ya, juga dia sama aja menjelek-jelekan Aisyah. Dan saya juga nggak terima, karena dia sahabat saya, dia orang baik, dia teman dekat saya nggak terima kita berdua diginiin. Harapannya pastinya semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana untuk lebih berbijak lagi dalam menggunakan sosial media. Kalau misalkan nggak suka sama orang tuh boleh banget kok, itu hak kalian. Tapi kalau misalkan nggak punya kata-kata baik untuk diberitahu, mending nggak usah diomongin gitu. Karena kita sebagai selebriti atau artis, orang-orang bernama, kita juga punya hati. Kita juga at the end of the day, kita juga manusia yang bisa nggak terima juga kalau dikata-katain. Karena
si mbaknya ini sempat mention bilang saya artis nggak berkelas karena mau melaporkan dia. Katanya kalau artis berkelas harus terima dihujat seperti itu, dan itu nggak benar menurut saya. Kita semua manusia, bisa nggak terima juga. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran untuk tidak menghujat orang semena-mena, tidak mengata-katakan orang. Pokoknya berbuat baik aja lah. Tidak perlu, boleh mengidolakan artis, boleh, tapi ya sewajarnya aja. Nggak perlu sampai fanatik, karena pada ujungnya akan jadi bumerang sendiri. Kalau udah seperti ini, mau salahin siapa? Dia juga ternyata punya keluarga dan anak. Ya, saya juga punya keluarga dan anak, saya punya suami dan anak saya yang saya lindungi. Ya, kalau ternyata dia memilih untuk berbuat jahat dan malah ngata-ngatain saya, itu salah dia. Tapi itu dia, semoga bisa jadi pelajaran, semoga nggak diulangin lagi. Dan teman-teman di luar sana, berpikir 2 kali sebelum mengetik di sosial media, karena jejak digital itu ada, bakal seterusnya ada.